Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di channel Agi Trip. Kota Solo bakal punya tempat wisata mirip Malioboro. Yap, kalian gak salah dengar karena info tersebut bakal segera terrealisasi. Saya akan ajak kalian untuk experience untuk persiapan alias ngintip Jalan Gatot Subroto Solo atau yang sering dikenal di kawasan Ngarsopuro. Dan biar lebih ngena sensasi Malioboro-nya, saya akan ajak kalian keliling kawasan ini pada malam hari. Perlu kalian ketahui bahwa proyek ini belum selesai 100% teman-teman, namun masih dalam tahap finishing. Namun secara keseluruhan renovasi telah dikerjakan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada intinya, objek utama yang akan disulap adalah proses penataan koridor Jalan Gatot Subroto Solo hingga kawasan Ngarsopuro, dan juga ada beberapa titik yakni Simpang 4 Ngarsopuro yang akan dibuat sangat menarik. Sama halnya dengan Malioboro, koridor Gatot Subroto hingga Ngarsopuro akan dilengkapi jalur pedestrian yang mumpuni. Proses penataan kawasan pun sudah dimulai dengan pemasangan tiang-tiang besi di sepanjang koridor. Tiang-tiang ini dipasang sebagai pelindung dari panas maupun hujan, sehingga para pengunjung nantinya dapat berjalan-jalan dengan lebih aman dan juga nyaman. Jalur pedestrian dimulai dari Pasar Singosaren hingga ujung Ngarsopuro dengan melintasi Jalan Slamet Riyadi, dan menariknya koridor akan dilengkapi dengan skywalk untuk memudahkan para pengunjung saat menyeberang. Sepanjang koridor juga dipenuhi dengan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan, mulai dari busana, elektronik, kuliner, mainan, dan juga masih banyak lagi. Untuk mempercantik tampilan jalur pedestrian ini, terdapat ornamen wayang yang akan menghiasi sisi kanan dan juga kiri jalan. Terdapat pula sejumlah mural dan lukisan yang terpampang di dinding-dinding toko. Penataan kawasan koridor ini ditargetkan selama 6 bulan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Rencananya desain detail penataan lebih rapi dan akan memberatkan kebutuhan pedagang usaha mikro kecil dan menengah yakni UMKM. Seperti diketahui, beberapa proyek nasional di Kota Solo mulai dikerjakan, mulai dari penataan koridor Jalan Gatot Subroto sampai Ngarsopuro, Taman Balai Kambang hingga Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang baru aja diresmikan oleh Presiden RI dan juga Syekh Zayed. Jadi menurut informasinya, Jalan Gatsu ini akan lebih dihidupkan pada malam hari teman-teman. Semua kegiatan pedestrian akan dimulai setelah toko-toko di kawasan Jalan Gatsu ini tutup. Dan saat tutup itulah kawasan ini akan dipenuhi dengan penjual yang akan meramaikan kawasan ini. Dan parkir di sepanjang Gatot Subroto masih boleh, bukan berarti nanti kalau sudah jadi jalan ditutup. Tapi mungkin ada beberapa ruas yang agak dikurangi karena akan ada banyak pot tanaman di sepanjang koridor jalan tersebut. Namun hal tersebut masih belum dipastikan hingga ke depan kawasan ini diresmikan. Yang paling unik nantinya di perempatan Ngarsopuro akan ada gapura besar dengan hiasan wayang sangat besar yang terbuat dari aluminium. Barang ini didatangkan dari Magelang, Jakarta, dan juga Semarang. Untuk gapura tingginya 7-8 meter dengan lebar 1,5 meter. Yang paling penting, meski akan mirip dengan Malioboro, penataan koridor Gatsu Ngarsopuro tidak menjiplak dari manapun termasuk Malioboro. Hal tersebut sudah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Wali Kota Gibran, dan juga perwakilan pengelola Mangkunegaran yakni GBH Bre Cakra Utomo Wira Sujiwo.
Dan ketika saya keliling kawasan ini, saya benar-benar kaget ya, karena kawasan ini sudah sangat berubah, jauh lebih menarik, apalagi di kawasan Kartosupuronya teman-teman. Kawasan tersebut sebelumnya memang sudah sangat ramai dengan pusat kuliner, Prabon Night Market, serta food truck berjejer di kawasan Kartosupuro ini. Selain itu, ada juga pasar Triwindu, dan juga gak kalah menarik ada Resto Wonosolo ini. Dan saya pribadi jika menilai kawasan ini jika dibandingkan dengan Malioboro Jogja saat ini belum sangat kuat kawasan pedestriannya. Karena memang belum diresmikan, yang jelas kawasan Gasu Solo dan Kartosupuro ini akan menjadi primadona baru di kawasan wisata malam di kota Solo ini. Karena memang kawasan ini sekeren itu dan semenarik itu. Tidak hanya difungsikan sebagai kawasan pedestrian biasa, kawasan ini sangat memperhatikan detail kecil seperti adanya kebutuhan colokan listrik di sepanjang kawasan koridor dan juga wadah apresiasi seni oleh seniman Solo sendiri. Saya sendiri sangat tidak sabar menunggu kawasan ini diresmikan. Saat ini yang belum terlihat adalah pembangunan skywalk penghubung Jalan Gasu maupun di Kartosupuro sendiri. Rencananya sih kawasan ini ditargetkan akan selesai akhir tahun ini dan diharapkan warga Solo bisa merayakan tahun baru 2023 di kawasan ini. Tapi melihat kondisi terakhir saya ke sana, sepertinya hal tersebut belum akan terlaksana karena masih ada beberapa bagian yang belum selesai. Hal tersebut dikarenakan cuaca saat ini memang tidak menentu dan menyebabkan proyek ini sedikit terhambat. Yang jelas, saya pribadi sangat senang sekali punya kawasan Malioboro-nya sendiri dengan ciri khas yang sangat kontras dengan Malioboro Jogja. Yang paling menonjol yakni koridor di Solo ini dipasang atap, sehingga kalian semua nggak akan takut kepanasan ataupun juga kehujanan. Jadi aman banget jika kalian bawa keluarga, anak, atau orang tua, jika tiba-tiba cuacanya tidak menentu. Kesimpulannya, Solo dan Jogja ke depan akan memiliki pedestrian yang sama-sama unik dan menarik, dan akan ada ciri khas di masing-masing wilayah. Menurut beberapa orang sih, kawasan ini dikatakan lebih unggul dari segi konsep bangunan dibanding Malioboro Jogja. Dan begitu juga penilaian saya saat ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, bisa tinggalkan likes. Yang baru nemu channel ini, saya ucapkan salam kenal dan juga jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kita juga akan senang banget kalau kalian share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.